Oke, kali ini aku mau sharing dikit mengenai penulisan commit yang ada di Git, baik GitHub, GitLab, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang aku temui, kalau orang-orang yang nge-commit itu pesannya kurang lebih kayak gini. Ada kayak misal fix ini, terus selesai, fix feature, commit, dan lain sebagainya. Intinya pesannya cuma gini-gini doang. Dan ini menurutku merupakan praktis yang kurang sehat atau buruk. Kenapa? Karena itu nggak memberikan informasi yang jelas sebenarnya commit ini itu commit apa. Nah, jadi bagi kalian yang nulis komit masih seperti ini, mungkin kalian harus simak videonya sampai tuntas. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan utamanya, mungkin aku jelasin terlebih dahulu komit itu apa. Jadi komit itu merupakan suatu fitur di Git. Git itu version control. Jadi kalau kalian pengen kolaborasi sama orang, kerja bareng tim, itu kan pasti codingannya dikumpulin dalam satu Git ya. Dan orang bisa bebas mau komit ke sana buat branch dan lain sebagainya. Jadi komit itu merupakan suatu fitur utama yang ada di Git. Nah, komit ini itu gampangnya merupakan proses save atau checkpoint. Jadi setiap kali kita ngerjakan, itu kan pasti kita ngedit di beberapa file tuh. Beberapa filenya itu bakal ke-track sama Git. Nah, enaknya Git kayak gitu. Jadi dia ada mekanisme untuk nge-track file-file yang berubah itu apa aja. Nah, baru setelah file-file ini berubah, kita masukkan ke suatu tempat, namanya staging atau apa gitu. Intinya kita pilih file mana aja yang pingin kita commit. Misalkan dari 4 file yang kita edit ini, kita cuman commit 3 file doang. Nah, masuk ke tahap staging, terus kita git add itu. Nah, baru setelah staging ini, baru kita commit. Nah, saat di commit, kita kan perlu input pesan dan lain sebagainya ya. Jadi itu proses commit, dia akan menyimpan ketiga file ini. Diikuti dengan pesannya apa. Baru setelah kita commit, kita push ke repositorinya. Bisa ke GitHub, GitLab, dan lain sebagainya. Intinya ada repository remote-nya yang hendak kita sync nanti. Jadi proses commit itu kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami lah ya, bahwa tujuan dari commit itu adalah melakukan save. Mungkin kalau aku demonstrasikan secara singkat commit itu kayak gimana. Ini aku ada project-project kan, untuk demonstrasi singkat aja. Dan ini menggunakan VS Code. Jadi VS Code pun sudah ada integrasi ke Git-nya. Kalau kalian benci pakai command line atau kelamaan, atau lupa command-nya gimana, ada kok tools-tools yang berhubungan dengan Git itu. Misalkan source tree dan lain sebagainya. Dan kalau kalian pakai VS Code, berita baiknya adalah dia sudah terintegrasi sama Git. Jadi kita bisa langsung commit dari sini. Misalkan di sini ada beberapa file nih, changes-nya. Ada env development, env example, dan lain sebagainya. Contohkanlah aku coba commit di bagian connection.js ini. Connection.js ini merupakan perubahan untuk mengedit file yang berhubungan sama koneksi database-nya lah. Jadi untuk aku menambahkan ini ke dalam bagian staging-nya, ini aku bisa add, tambah plus ini, stage changes, dan dia akan masuk ke tahap staging-nya. Baru setelah dia masuk ke tahap stagingnya ini, kita bisa inputkan pesannya terlebih dahulu. Misalkan pesannya change connection mechanism. Nah, saat kita sudah oke dengan pesan ini, kita bisa commit. Atau mungkin kalau versi CLI-nya, bisa tuliskan git commit -m, terus pesannya apa. Nah, ini tinggal di enter dan dia akan nge-commit. Jadi prosesnya kayak gitu. Ini nggak akan aku commit karena ini contoh doang ya. Ya, seperti itulah. Oke, jadi commit itu selain nge-save file-file kita juga bisa menambahkan konteks pada perubahan kita tadi, yaitu melalui pesan. Seperti pesan pada umumnya. Jadi si pesan ini akan menambahkan yang namanya konteks kepada perubahan kita tadi. Contohkanlah aku mengganti beberapa file tuh untuk mengimplementasikan fitur-fitur kita. Misalkan ada 4 file di sini. Kita implementasi suatu fitur A. Kita bisa tuliskan commit-nya, misal implement feature A. Atau ternyata ada bug fix. Bugnya udah kita perbaiki, udah aman, terus kita commit. Ternyata perubahannya cuma di 2 file ini aja. Nah, kita bisa tuliskan commit itu tadi, fix feature B misal. Jadi ada bug di fitur B, kita fix perubahannya di 2 file ini, terus kita commit. Dengan pesan commit sebagai berikut. Nah, jadi jelas bahwa kegunaan dari si pesan ini tuh untuk memberikan konteks dari file-file yang kita ubah agar lebih jelas informasinya. Nah, tapi pesan-pesan kayak gini tuh sering diabaikan sama orang-orang. Jadi instead of dia menjelaskan overview-nya dari perubahan itu apa, dia cuma nulis kayak fix gitu doang. Atau bahkan dia di sini nulis feature. Ya untung-untungan lah ya kalau dia nulisnya masih feature A. Berarti kita bisa nerka-nerka bahwa apa yang dia kerjakan itu feature A, ada implementasi di feature A. Tapi kalau misalkan fix gini doang, ya dia nggak menjelaskan apapun sebenarnya fix yang dia lakukan itu fix apa.
Ya, mungkin sampai sini pun juga udah jelas ya. Kalau commit-commit kayak gini itu lebih menjelaskan bahwa perubahannya itu apa aja. Namun yang tidak kita bahas sekarang sebenarnya pesan-pesan kayak gini tuh manfaatnya untuk apa sih? Kenapa kok kita perlu nuliskan commit itu sejelas mungkin, sebaik mungkin, dan seclear mungkin? Jadi sebenarnya commit ini ada manfaatnya. Kalau kita trace back ke mekanisme dari Git itu, kan kita bisa log tuh perubahan-perubahannya, dan lognya itu akan ditampilkan kayak berupa timeline gitu. Nah, kalau kita log biasanya di aplikasi-aplikasi pihak ketiga gitu yang terintegrasi sama Git, atau bahkan dari CLI Git-nya aja, aku juga pernah tahu, itu dia digambarkan sebagai timeline gitu. Ada titik-titik, setiap titiknya itu merepresentasikan commit. Dan dari sini commitnya ini ada yang namanya hash commit. Ini tuh kayak ID-nya gitu, dan diikutin sama pesan-pesannya. Nah, jadi jelas tuh, fungsi dari pesannya itu tadi itu dapat memberikan visibilitas atau kejelasan terhadap evolusi dari codebase kita, atau apa yang dikerjakan orang-orang di codebase-nya kita itu dapat di-track, dan kita bisa lihat file-file yang diubah apa aja. Terus, setiap commitnya itu dia melakukan apa sih? Kan itu kita bisa track dengan jelas kalau pesan commitnya itu jelas. Ups, salah. Contoh sederhananya kayak di sini nih. Kalau aku pengen tahu history perubahannya itu apa aja, aku bisa tuliskan git log one line. Ups. Nah, kayak gini. Di project ini tuh sudah ada sekitar 5 commit. Yang pertama di initial commit, yang berarti ini itu merupakan langkah awal dari commitnya itu sendiri. Terus sini aku tuliskan init using express generator. Berarti aku menginisialisasi projectnya dengan menggunakan express generator. Terus di sini misalkan ada fit product implement create API. Berarti di sini ada implementasi fitur dari create API. Nah, dari sini kan jelas tuh. Kalau sudah ada lognya dengan seclear ini, kita bisa tahu apa aja perubahannya di codebase tersebut. Nah, jadi salah satu fungsi dari log itu kayak gitu. Untuk kita trace back lognya. Dan log sendiri itu bermanfaat kalau kita pengen ngaudit si projectnya itu tadi. Kayak contoh ternyata ada suatu bug nih, dan aku pengen fix, tapi aku pengen tahu dulu apa yang menyebabkan si bugnya ini tadi. Nah, aku bisa cek dari commit-commit yang ada di file tersebut. Nah, kalau sudah tahu siapa yang ngerjain, terus konteks pengerjaannya apa, aku bisa approach orangnya tersebut dan menjelaskan dengan lebih clear kalau ternyata aku pengen mengerjakan bugnya itu tadi dengan kondisi perubahanmu ini. Jadi itu membantu dari sisi komunikasinya. Terus commit yang clear itu juga dapat membantu dari sisi PR atau pull request. Jadi pull request itu gimana? Umumnya kalau kita bekerja dalam suatu tim, misalkan kita di kantor atau project kantor gitu, itu kan code-nya dikerjakan oleh banyak orang tuh. Dan setiap kali kita pengen melakukan perubahan, kita perlu buat dulu dari base branch-nya. Misalkan di sini master, kita buat dulu base branch-nya, kita buat dulu branch baru, misalkan feature A. Dan setelah kita selesai mengerjakan, kita commit, terus kita commit beberapa yang lain, baru nanti kita coba merge ke masternya ini tadi. Nah, proses merge ini kita nggak bisa langsung kayak pull gitu, nggak boleh. Best practice-nya adalah kita perlu satu orang untuk tahu perubahannya itu apa aja dan melakukan approve. Biasanya ini dilakukan sama tim leader mungkin atau teman sebaya kita. Dan di proses approval ini, orangnya ini pasti perlu tahu apa aja yang kita kerjakan. Dan informasi-informasi yang membantu dia melakukan approval itu bisa berupa file apa aja yang dikerjakan. Terus juga ada yang namanya commit-nya. Nah, commit ini kan bisa dilihat tuh. Misalkan di GitHub nih. Di GitHub kan ada yang namanya pull request. Nah, saat kita melakukan pull request, itu kan kita bisa cek itu commit-nya apa aja, terus filenya apa aja. Nah, kalau misal informasi file aja ini masih kurang. Nah, kita bisa lihat dari sisi commit-nya apa aja. Misalkan prosesku mengerjakan itu ada feature, implement feature misal. Implement feature. Nah, setelah selesai, ternyata aku tes end-to-end, masih ada bug. Berarti fix, apalah, fix gitu. Terus setelah selesai, aman, tes end-to-end aman, aku coba refactor. Code-nya jelek, aku coba refactor. Berarti aku kasih commit lagi, commit ketiga, refactor, bla 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 bla. Nah, dari ketiga proses pengerjaan ini, itu juga si teman kita yang nge-review ini kan juga tahu tuh. Kalau kita ada implement, terus ada fix, terus ada refactor. Jadi katakanlah dia pengen review, dia pengen tanya-tanya sesuatu, informasinya itu sudah ada. Dia juga bisa tanyakan itu dengan lebih jelas. Jadi salah satu kegunaan dari commit yang jelas itu juga bisa dipakai untuk proses review kayak gini. Terus commit yang jelas kayak gini itu juga membantu saat proses rilis. Katakanlah kita pengen rilis suatu fitur gitu. Kan umumnya kita juga bagi branch-nya tuh jadi dev, staging, dan ke master. Yang master ini biasanya production.
Nah, saat kita ingin melakukan rilis, itu kita biasanya melakukan PR. PR tadi yang aku maksud, yang kita berusaha untuk nge-merge branch-nya dari staging ke master. Nah, saat kita melakukan PR dari staging ke master, itu kan kelihatan tuh commit-commitnya apa aja. Nah, dari informasi commit-commitnya apa aja itu, kita bisa tahu bahwa fitur-fitur yang hendak kita rilis ke master ini apa aja. Kalau ternyata ada suatu fitur atau suatu apapun itu yang nggak kita kehendaki, kita bisa tahu dari commit itu tadi. Nah, jadi pesan-pesan commit itu dapat dimanfaatkan untuk hal-hal kayak gini. Oke, masuk ke pertanyaan utamanya. Jadi commit yang baik itu commit yang kayak gimana sih? Kalau kita ngomongin fitur commit secara teknis, yang nggak ada aturan bakunya, karena commit itu kan balik lagi dia merupakan free text ya. Jadi teks-teks apapun dapat masuk, nggak ada restriksi atau apapun itu. Free text. Cuman balik lagi, commit yang baik itu memang harusnya menjelaskan sesuatu dengan lebih clear lah. Kayak contoh tadi yang sudah aku contohkan, kayak implement fitur A, fix fitur B, dan lain sebagainya. Ini itu juga merupakan contoh setidaknya berminimum commit yang baik lah. Terus commit yang baik itu juga harusnya singkat. Karena sebenarnya commit itu merupakan overview aja. Overview dari file-file yang kita ubah. Maksudnya itu apa? Itu overview aja. Dan setahuku dulu di VS Code itu juga nggak merestriksi. Tapi kalau commit itu lebih dari 50 karakter, dia ada kayak warningnya gitu. Jadi memang secara ekosistem, commit itu lebih didukung untuk commit-commit yang singkat gitu. Terus commit itu harusnya juga kalau bisa bahasanya bahasa Inggris. Kenapa seperti ini? Karena menurutku agar lebih konsisten aja sih. Kayak kan kita dari code itu juga udah bahasa Inggris, sintaks dari bahasa pemrograman kita juga bahasa Inggris. Nah, sekalian aja commit-nya di bahasa Inggrisin. Cuman nggak memungkinkan juga kalau kita pengen nge-commit itu bahasa Indonesia. Dan commit bahasa Indonesia itu juga beberapa kali aku temui. Dan aku nggak menemui isu dari commit berbahasa Indonesia kayak gitu. Jadi menurutku bahasa Inggris itu bagus. Tapi kalau pengen bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dan lagi kalau misal suatu saat ada expat yang masuk ke kantor kita gitu. Kan kalau commit kita bahasa Inggris, komunikasinya kan juga lebih enak. Terus yang keempat, commit itu juga biasanya pakai kata kerja ya, atau imperatif. Nah, kenapanya? Jadi aku pernah baca salah satu guideline dari GitHub yang membahas perihal commit ini. Dan mereka di sana state bahwa commit itu harusnya bersifat imperatif. Dan kalau aku ulik-ulik lebih dalam lagi, imperatif itu berarti dia kata kerja, dan itu seakan menginstruksikan bahwa si commit tersebut melakukan perubahan ini. Jadi seakan commitnya itu sebagai aktor yang merubah commit itu tadi, atau menambahkan perubahan tersebut. Nah, imperatif ini kayak gimana? Ya contohnya kayak tadi. Kayak kita melakukan implement, ya berarti dia implement. Atau kita melakukan fix bug, ya berarti dia fix kata kerja kayak gini. Contoh yang bukan kata kerja itu kayak misal kita implementasi fitur A, berarti di sini dia contohnya itu implementation of feature A. Nah, itu kan bukan kata kerja. Juga misalkan di sini dia fixing apa gitu. Dan ini juga bukan kata kerja. Jadi kalau kita ngomongin konvensi secara umum, commit yang kayak gini itu nggak sesuai sama konvensi GitHub itu tadi. Nah, terus ada lagi nih, mengenai format commit. Dan sebenarnya menurutku commit itu nggak ada format bakunya. Jadi aku beberapa kali nemuin beberapa approach juga terkait commitnya ini, format commitnya. Dan menurutku nggak ada masalahnya juga. Kayak contohnya di sini. Nah, misalkan di sini aku melakukan init, dan ini kan cukup satu kalimat gini doang ya. Tapi di sini aku juga mencontohkan ada kayak fit, ada kayak docs kayak gini. Dan ini tuh merupakan contoh commit yang kayak di grup gitu. Kayak contoh pertama tadi, ya kita tinggal tuliskan aja kata kerja langsung dalam satu kalimat gitu kan. Perubahannya apa langsung tuliskan di sana. Tapi kalau contoh kedua, ini tuh ada yang melakukan approach untuk ngegroup commitnya. Contoh di sini fit, berarti dia mengerjakan satu fitur, berarti singkat fit gitu. Fit. Terus di sini modulnya apa atau fiturnya apa? Misalkan fitur A. Baru dijelaskan commitnya di sini. Kalau fix gimana? Ya fix berarti dia fix. Atau biasanya ada juga bug fix. Sama, kayak ini fix fitur B, terus apa gitu. Terus juga fitur B, apa gitu. Contohnya kayak gini. Terus kalau misalkan kita pengen hapus komen atau changes minor gitu, itu entah kita ikutin ke commit ini, atau kita buat commit baru. Misalkan cure apa gitu, jelasin ngapain gitu. Atau fitur juga bisa berupa enhancement, bisa kasih enhancement gini. Atau refactor, ya refactor aja. Refactor.
Terus ada contoh lain, Eh, sini aja deh. Contohnya itu kayak gini. Misalkan kita bekerja dalam suatu tim dan kita diminta untuk implementasi suatu fitur tertentu. Fitur A gini. Nah, dari fitur A ini kan kita bisa bagi dia menjadi beberapa task ya. Misalkan task 1, task 1, task 2, task 3 atau tugas maksud gue. Tugas dan lain sebagainya. Dan dari tugas-tugas ini itu biasanya juga dipecah atau diturunkan menjadi suatu isu atau suatu tiket namanya. Nah, dia bisa jadi tiket. Tiket ini apa? Tiket itu ya suatu bagian terkecil yang biasanya jadi guideline kita ngerjain sesuatu. Jadi kalau kalian biasanya terbiasa pakai project management kayak Trello atau Jira atau mungkin di GitHub ada isunya. Nah, itu biasanya ada penomorannya. Kita bisa siapkan to do di sana dan nanti dari to do itu bisa kita kerjain. Dan to do tadi ada penomorannya. Nah, penomoran ini tuh biasanya disebut sebagai tiket. Jadi misalkan kita buat suatu isu di GitHub, terus isunya muncul isu 1, berarti kita sebut dia sebagai tiket 1 atau tiket 2, tiket 3 dan lain sebagainya. Dan nanti kita ngerjainnya berdasarkan tiket itu tadi. Nah, commit ketiga ini itu bisa mengacu ke tiketnya itu tadi. Misalkan kita ngerjain suatu fitur A dan dia termasuk tiket 13. Berarti kita tuliskan dia di sini tiket 13 atau 13 gini aja atau apapun itu nama tiketnya terserah. Nah, terus kita titik 2, baru nama komitnya apa. Misalkan 13 ini juga bisa 13, terus nama komitnya itu apa. Dan cara ini tuh menurutku juga bagus-bagus saja. Kenapa? Karena dengan adanya informasi tiket gini, kita jadi lebih jelas. Kayak misalkan kita pengen tahu lebih detail bahwa pengerjaan ini tuh apa. Nah, kita bisa refer ke tiketnya ini tadi. Kita bisa buka-buka arsipnya, kita merujuk ke tiket 13 dan kita baca requirement di sana. Tapi minusnya adalah kalau kita pakai cara ini, kita terlalu bergantung ke data pihak keluar. Dan ini juga nggak direkomendasikan sama pihak GitHub-nya. Kayak contoh, kita udah terlanjur nulis di commit-nya tiket 13. Tapi ternyata project manajemennya ganti. Misalkan dari Trello, terus pindah ke Jira. Yang dimana versi ticketingnya juga berbeda. Nah, jadi commit ini, informasi ini, juga udah nggak reliable, nggak bisa diandalkan. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan konvensi commit dan format commit pada video kali ini. Ya, semoga setelah nonton video ini, kalau kalian masih commit seperti yang ada di awal video, mungkin bisa diperbaiki lah ya habitnya. Oke, sekian dariku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.